Yang kemarin ini acaranya dapat disuruh rumput asli. Nah itu. Ya, kasih ya. Es kapal Terminal Pendopo merupakan jajanan jadul yang legendaris di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Pemiliknya bernama Irwanto, 44, tetap bertahan teruskan usaha sang ayah selama puluhan tahun. Berada di salah satu pojok kios Terminal Pendopo Talang Ubi, sebuah gerobak berbentuk kapal berwarna putih aluminium masih terlihat mangkal dengan setianya melayani pembeli yang datang. Sejak pagi hari mulai pukul 8 WIB hingga sore hari pukul 16 WIB, setiap harinya Irwanto membuka dagangannya di Terminal Pendopo. Gerobak yang digunakan menyerupai kapal karena terlihat bentuk kedua sisi moncong gerobak menyerupai kapal. Bagi Irwanto, es kapal tidak hanya sekadar minuman segar yang dijajakan, tetapi juga sebuah warisan kuliner yang telah dikenal selama puluhan tahun. Di mana sejak tahun 1980 silam, almarhum ayahnya bernama Taher telah merintis usaha tersebut dan telah berjualan di Terminal Pendopo sampai dengan tahun 2011. Ketika sang ayah wafat pada 2011 silam, barulah usaha tersebut diteruskan olehnya sampai dengan saat ini yang masih setia melayani pembeli di Terminal Pendopo. Dari tahun 2011-12 lah tuh. Masih 2011. Itu ganti ke posisi ganti bapak almarhum. dulu Bapak jualan di sini lah ya. Bapak tahun sini 96, 97, 97 seterusnya sampai tahun 2011 meninggal. Baru jualan di sini, tapi sebelumnya sudah 80 tahun, sudah dari tahun 80. Tahun 80 waktu masih pasar belum berubah ini, masih di bawah batang besar dulu belum rubuh itu. Oh di situ Iya, tempatnya dulu. dengan itu Tapi masih di kawasan terminalnya. terminal tidak pernah keliling. Berarti sudah cukup lama Bapak jualan di sini. Yo sampai kalau tahun 80 kan, Puluhan untuk tahun 2011 kan lah 30 tahun lebih. Istilah main di sini terminal zaman itu masih pasar kecil. Ini yang namanya es apa sih Mas? Ini es kapal, Es nama kapal. iya ciri khasnya kapal. Ya itu ide sendiri Mas. Bapak kan bukan tukang, dia usaha. Dulu dia juga sambilan ya kulih pasar, panggul lah. Nah dia dulu pakai gerobak bentuknya kapal. Terus dia sambilan coba-coba buat jual es, dagang es itu, rancang sendiri kapal itu. Tadinya ya kapal. Tadinya kapal itu lebih gede dari ini sekarang ini. Tahun 80. Ini kan yang generasi yang kedua kapalnya kecil. Irwanto mengatakan nama es kapal diambil dari bentuk gerobak yang digunakan. Gerobak yang digunakan ini memiliki bentuk lancip di salah satu sisinya hingga menyerupai kapal. Meskipun hanya sebagai trik pemasaran untuk menarik perhatian pembeli, bentuk unik ini menjadi ciri khas tersendiri sehingga para pembeli menamakannya dengan es kapal. Nama es kapal muncul karena bentuk gerobaknya yang mirip kapal. Awalnya, gerobak tersebut dirancang Bapak untuk menarik perhatian pembeli, tetapi kemudian menjadi identitas es kapal, tambahnya. Diceritakan Irwanto, pada masa awal kemunculannya sejak tahun 1980, es kapal begitu populer di kalangan masyarakat. Minuman terlihat sederhana ini, terbuat dari campuran santan kelapa, gula pasir, garam, sagu dan es parut atau es serut. Kemudian ditambah dengan susu dan bubur kacang hijau, es kapal memberikan sensasi segar yang tak terlupakan di hati para pelanggan. Es kapal berwarna putih susu disajikan dengan campuran bubur kacang hijau, selain menyegarkan juga membuat sensasi rasa kenyang ketika menikmatinya. Kan sini nyebutnya es kapal Mas. Iya. Ini sebenarnya es ini ya Mas, es parut. Parut es serut. Es serut ya. Itu bahan-bahannya apa? Bahannya dari santan kelapa, gula, garam, sagu. Adalah sarapnya sedikit, tidak ada takarannya kan, dikit itu. Banyak ini gula pasir. Bubur kacang hijau. Isinya kacang hijau, bubur kacang hijau, Ini susu. campuran susu. Dari dulu resepnya dari Bapak dulu tidak berubah sampai sekarang. Tidak, ini memang dari turunan dari aku masih bapak masih itu belajar dari masih sekolah tahun 2000 tahun dari 90-an. 90-an kan aku SMP. SD taruhlah 80 belum bisa belajar. Tahun 90 sampai tahun SMA tahun 2000.
aku masuk sekolah kan SMA Pre itu siang. Kalau pagi bantuin, waktu itu bangunnya 3:30 zaman bapak dulu. 3:30 marut bantu. Resepnya ditahu sampai sekarang itu kan. Jadi ilmunya lah yang didapat. Harga yang ditawarkan juga cukup murah meriah, hanya dengan Rp5.000, kita sudah bisa menikmati segelas minuman jajanan Tempo Dulu yang legendaris di Terminal Pendopo. Pria kelahiran 10 Februari 1980, merupakan anak sulung dari 6 bersaudara ini kemudian kepikiran untuk meneruskan usaha ayahnya, karena teringat pesan sebelum ayahnya meninggal dunia pada 2011 silam. Irwanto menceritakan, sejak dia masih sekolah hingga sebelum ayahnya meninggal dunia, ayahnya selalu berpesan kepadanya untuk membuka usaha walaupun kecil-kecilan jika tidak mempunyai pekerjaan tetap. Itu kalau dari bapak dulu ceritanya ini, kalau ibaratnya tambah sekolah, kalau tidak ada kerjaan tetap, ibaratnya kau kerja apa aja kan, kasarnya itu. Nah, sewaktu kamu bosan kerja bisa ada usaha, belajar jual es atau kalau nanti ada rumah tangga, kalau memang tidak ada cocok kerjaan lain, usaha lah sendiri. Usaha. Bila buka lah, bila swasta lah gitu, usaha. Nah, aku tuh kepikiran gitu, ayo daripada begawe berhenti, istilahnya gawe kasar lah ya, proyek gawe apa itu. Jadi kepikiran agak capek lah. Malah kata bapak, biasanya malah usaha dewe, usaha sendiri lah bahasa Indonesia kita kan. Sendiri, kita netral, bisa ya kita mau libur ada di kita, mau jualannya ya siang atau pagi ada di kita gitu. Nah, kita kurang bosan, kira jenuh ya udah balik. Tantangan perubahan zaman juga dirasakan oleh Irwanto selama puluhan tahun meneruskan usaha dari sang ayah, mulai dari semakin berangsurnya suasana terminal yang saat ini mulai terlihat sepi dibandingkan Tempo Dulu, hingga digempur oleh minuman kekinian era zaman sekarang. Namun Irwanto tetap bertahan menekuni usaha yang diwariskan sang ayah sejak era 80-an, agar pundi-pundi rupiah demi keberlangsungan hidup dirinya bersama keluarganya tetap didapatkan di setiap harinya. Menurut Irwanto, kondisi mulai sepinya kawasan Terminal Pendopo tersebut mulai terjadi sejak tahun 2015 ke atas hingga saat ini, semakin berkurangnya pengunjung yang datang. Kurang lah mas, kurang. Kendalanya tadi mungkin bisa dari pengaruh di jalan sudah bagus. Kendaraan sudah ada sendiri kan, kayak motor, mobil, taksi lah sepi. Ini biasanya kalau dulu dapat omset berapa? Kalau dulu kisaranku mungkin dapatlah sekitar 800-700-an. 700.000. Kalau sekarang ini jauh banget, ini istilahnya dapat paling mentok lah 250, kadang-kadang itu 300, 3,5. Itu yang dapat 800-700 itu di tahun berapa? Itu tahun 2015 sebelum harga ketakar turun. Oh, tahun 2015 masih iya, lumayan kan? Lumayan stabil zaman Pak SBY jadi presiden itu. Ini semenjak turun ini 2015 ke atas sudah turun gratis. Jauh mas, turunnya jauh. Biasa kalau dulu berapa belas gitu doang? Ya, bisa mencapai taruhlah 100 lebih lah, atau 120 kan, 130 mungkin. Kalau 100 lah, kalau satu gelas yang 500, 100 gelas 500 kan. Mungkin bisa lebih 150, 800-an kita hampir 200-an. Tapi kan tidak bisa ditakar dengan gelas, memang kayak bungkus kembali. Itu harganya berapa gitu mas? Yo, waktu itu masih 4.000, 3.000, 4.000. Sekarang 5.000. Sekarang 5.000. Dari bahan kan beda, dulu kan lumayannya itu gini. Harga kelapa dulu masih mahal, masih harga 3.000, 4.000. Sepinya aktivitas di Terminal Pendopo saat ini tentunya berdampak pada usaha Irwanto. Irwanto mengaku, saat ini dalam sehari berjualan es, omset penjualan yang dia dapat hanya berkisar Rp250.000 hingga Rp300.000 saja. Hal tersebut tentunya berbanding jauh, di mana suasana aktivitas terminal yang masih ramai kala itu, Irwanto mampu mengantongi Rp700.000 hingga Rp800.000 hasil berjualan es dalam seharinya. Kendati demikian, Irwanto tetap memilih bertahan berjualan di Terminal Pendopo, dan tidak ada kepikiran untuk pindah ke tempat lain dikarenakan masih banyak pelanggan setia yang datang ke tempatnya berjualan. Video. Irwanto berharap aktivitas di Terminal Pendopo bisa kembali ramai seperti dulu,
sehingga geliat ekonomi para pedagang di Terminal Pendopo kembali hidup dan bersemangat, meski hal tersebut menurutnya begitu mustahil di era saat ini. Kalau pengennya aktivitas di sini bisa ramai seperti dulu, agar para pelaku UMKM seperti kami ini dapat terus berkembang. Meski saat ini bukan lagi zamannya, ya jalani aja pokoknya, sampai kapanpun saya tetap menekuni dan meneruskan usaha Bapak, karena ini sumber pendapatan bagi saya dan keluarga, tukasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.